Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang orang-orang yang diberikan keringanan untuk berbuka puasa, ya. Disebutkan man yurakhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihim al-fidyah. Ya. Orang-orang yang diberikan keringanan untuk berbuka dan wajib atas mereka membayar fidyah. Ya. Jadi dalam syariat kita, sesuai dengan ayat dalam Quran Surah Al-Baqarah itu, ada beberapa kelompok orang yang dibolehkan berbuka puasa. Artinya, dibolehkan tidak berpuasa. Tapi, diganti dengan membayar fidyah. Nanti seperti apa fidyahnya kita sebutkan. Ya, kita baca dulu kitabnya, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, yurakhasul fitru lisyaikhil kabir wal mar'atil ajuz wal maridil ladzi la yurja bur'uhu wa ashabil a'mali syaqqah alladzina la yajiduna muttasa'an minar rizqi ghaira ma yuzawilunahu minal a'mal. Ya. Diberikan keringanan untuk berbuka bagi pertama asy-syaikhul kabir, orang tua laki-laki yang sepuh, orang yang sudah tua, yang tidak mampu lagi berpuasa karena sudah tua sekali. Ya. Begitu juga al-mar'ah al-ajuz, perempuan yang ajuz. Apa perempuan ajuz? Oh, sudah tua, perempuan sudah tua. Jadi laki-laki dan perempuan yang sudah sepuh. Orang yang sudah sepuh itu orang yang sudah setiap bisa lagi puasa. Bahasa kita orang sudah jompo, ya. Orang tua sudah jompo, sudah setengah mati. Kemudian orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan. Orang yang sakit dan divonis dia tidak bisa sembuh. Dan keterangan tidak bisa sembuh itu harus datang dari ahlinya. Ya, harus datang dari dokter yang ahli di bidangnya. Jadi bukan orang sembarangan bilang, kenapa tidak puasa? Sakit saya, tidak bisa sembuh ini sakit. Cuma dia yang bilang tidak bisa sembuh. Padahal cuma malas. Ya. Jadi yang dikatakan penyakit yang tidak bisa sembuh, ya, penyakit yang sudah divonis kronis, penyakit kronis, ya, penyakit kronis yang memang harus minum obat terus dia. Ya. Kalau tidak minum obat berdampak parah. Jadi kalau orang minum obat kan siang juga minum obat, malam, ya, dia tidak boleh putus obatnya. Kenapa? Karena dokter bilang tidak bisa sembuh ini penyakit. Tinggal apa? Tinggal menunggu panggilan. Ya. Tinggal menunggu panggilan. Nah, untuk sementara menunggu panggilan itu minum dulu obat. Ya, supaya bisa melanjutkan. Itu berarti dia boleh berbuka. Dan orang yang punya pekerjaan yang sangat berat dan dia tidak punya
pekerjaan yang lain untuk mendapatkan rizki selain pekerjaan itu. Pekerjaan berat sekali. Seperti apa ya pekerjaan berat ini? Bacet langit atau bakuras laut. Pekerjaan yang sangat berat. Dan saking beratnya itu pekerjaan, dia tidak bisa puasa. Dan dia tidak punya pekerjaan selain itu. Memang itu yang cuma itu yang dia tahu. Tapi kalau masih ada pekerjaan yang lain yang bisa dia tinggalkan, nah berarti gugur dia punya keringanan. Nah ini haula'i jami'an yurakhasu lahumul fil fitri idza kana siyamu yajhaduhum wa yashuqqu 'alaihim masyaqqatan syadidatan fi jami'i fusulis sanah. Ada syaratnya lagi. Ya, jadi tidak serta-merta. Mereka itu diberikan keringanan untuk berbuka apabila puasa membuat mereka susah dan berat, dan masyaqqahnya syadidah. Susahnya itu memang susah sekali, berat sekali, ya. Dan beratnya itu terus-menerus sepanjang musim, ya, sepanjang tahun. Pokoknya dia punya pekerjaan itu berat sekali, tidak pernah libur, ya. Tidak ada dia punya ringan. Itu boleh. Tapi kalau ada libur, ada cuti, berarti belum, ya. Belum diizinkan untuk berbuka. Ya. Jadi sepanjang tahun itu dia punya pekerjaan berat sekali. Ya. Nah, tidak dicontohkan di sini apa misalnya. Yang penting berat. Ya. Dan beratnya itu tidak ada libur, tidak ada. Pokoknya kerja terus dia. Dan ketika dia kerja, ya dia tidak bisa kalau tidak makan. Ya. Saking beratnya itu pekerjaan. Entah pekerjaan apa ini. Ya, kita belum tahu apa contohnya. Ya, seperti tadi itu mungkin bakuras air laut itu tahu. Bakuras air laut tidak tak kuras-kuras. Ya, atau bacet langit bikin hitam sedikit. Ya, langit yang biru cat. Nah, Allah alam besar. Nah ini syarat dari pekerjaan yang bisa membuat orang itu boleh berbuka. Ya, pertama itu tadi. Puasanya membuat dia setengah mati. Kemudian membuat dia susah, dan susahnya itu sepanjang tahun. Tidak berhenti-berhenti. Ya. Pekerjaan apa kira-kira itu? Kalau saya disuruh kerja begitu, berhenti saya. Cari pekerjaan yang lain. Ya. Nah itu boleh diringankan, dia boleh berbuka. Akan tetapi mereka ganti puasanya dengan wa alaihim an yut'imu an kulli yaumin miskinan. Ketika mereka tidak puasa itu, mereka ganti dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari selama bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa puasa. Ya. Wa qaddara dzalika binahwi sha'in aw nisfi sha'in aw mud ala khilafin fi dzalik wa lam ya'ti minas sunnah ma yadullu ala taqdir. Dan kadarnya atau ukuran memberi makan orang miskin itu ya, bisa 1 sa' atau bisa nisfu sa'. Ya, 1 sa'. 1 sa' itu 3 kilo. 3 kilo makanan pokok. Nisfu sa' berarti 1,5 kilo. Ya. Kenapa tidak benar? Goyang-goyang kaki. Ya. Jadi ukuran makanan yang dia berikan ke orang miskin itu setiap hari itu 3
3 kilo. Diberikan kepada satu orang miskin. Ini bagi orang yang kerjanya kerja berat. Seperti angkat bulldozer kah atau baterai koto dan gigi. Ya. Pokoknya dia berat sekali pekerjaan. Dan tidak berhenti-berhenti. Itu syaratnya ya. Jadi syaratnya itu pekerjaan yang sangat berat dan tidak berhenti-berhenti. Sepanjang tahun begitu terus. Di sini disebutkan fi jami'i fusulis sanah. Di setiap musim dari 1 tahun itu pokoknya pekerjaannya itu terus dan tidak ada yang bisa ganti sama dia. Dan dia juga tidak punya pekerjaan lain yang dia tahu. Ya, cuma itu yang dia tahu. Tapi kalau ada liburnya, bisa libur, bisa cuti, berarti tidak bisa dia berbuka puasa di bulan Ramadan. Ya, karena dia atur cutinya, nanti dia minta cuti di bulan Ramadan, misalnya. Ya, karena saya harus puasa, jadi saya cuti bulan Ramadan. Nah, kalau bisa begitu berarti tidak boleh berbuka. Dia tetap harus puasa. Yang disebutkan boleh berbuka itu kalau pekerjaannya tidak bisa putus, ya, sangat berat, menyusahkan, dan tidak bisa putus sepanjang tahun dia bekerja terus. Ya, tidak boleh berhenti, tidak boleh cuti. Nah, itu kayak kerja rodi kalau begitu. Kerja paksa zaman Belanda. Alhamdulillah kalau sekarang pekerjaan kita rata-rata pasti ada DP cuti. Ya. Dan bulan Ramadan biasanya ya, dikasih ringan orang punya pekerjaan. Ya. Nah ini kalau ada seperti ini maka berlaku ini hukum. Ya. Berlaku hukum keringanan ini. Ya. Tapi selama ini kita belum lihat itu pekerjaan seperti itu ya. Kira-kira apa yang bikin orang bekerja 1 tahun penuh tidak libur, baru berat sekali ya. Di siang hari. Nah, di malam hari dia libur, tapi kan tidak ada orang puasa malam hari. Pokoknya dia kerja siang terus selamanya. 7 hari 1 minggu, 30 hari 1 bulan, 12 bulan 1 tahun. Pokoknya tidak ada libur. Nah, kalau ada perusahaan yang seperti itu, laporkan saja ke pemerintah. Kemudian ditutup dia. Ya. Jadi sekarang aturan ketenagakerjaan itu memang tenaga kerja harus punya waktu istirahat, harus punya waktu cuti. Ya. Kalau perempuan lagi harus punya waktu cuti ketika melahirkan. Ya. Itu wajib. Ya. Kalau ada perusahaan yang melanggar itu ditutup dia, perusahaannya ditutup sama pemerintah. Ya. Karena mempekerjakan orang itu tidak mempekerjakan seperti budak zaman jahiliyah dulu. Ya. Sekarang orang bekerja itu tenaga kerja itu punya hak asasi. Ya. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh kitab ini mungkin entah kapan bisa diterapkan. Mungkin zaman penjajahan boleh terapkan. Ya. Tapi kalau zaman yang aman seperti sekarang ini, pemerintah jalan, ya, semua dilihat dia punya hak, perusahaan ada haknya, tenaga kerja ada haknya. Ya. Di tenaga kerja wajib punya cuti, wajib punya waktu istirahat dan seterusnya. Ya. Jadi masih boleh puasa. Ya. Jadi belum diberikan keringanan. Ya. Karena belum memenuhi syarat. Ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rukhisa lisy-syaikhil kabir an yufdir wa yut'imu an kulli yawmin miskinan wa la qada'a alaih. Rawahu ad-Daruqutni wal Hakim wa shahahahu. Berkata Ibnu Abbas, diberikan keringanan bagi orang tua yang sudah sepuh, ya, untuk berbuka dan memberikan makan untuk setiap harinya 1 orang miskin dan dia tidak perlu mengganti puasanya. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, orang yang sudah tua, dalam ayat dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, ayat Syahrul Ramadan itu, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang yang tidak mampu berpuasa. Ya, tidak mampu berpuasa itu yang pertama adalah orang yang sudah tua sekali. Orang yang sudah tua atau bahasa kita orang yang sudah jompo. Ya.
Nah, itu dia boleh tidak berpuasa. Dan tidak mengganti. Dia tidak puasa dan tidak mengganti. Tapi catatannya, dia harus membayar fidyah. Fidyahnya berupa apa? Memberikan makan setiap hari yang dia tinggalkan satu orang miskin. Ya. Jadi setiap hari dia kasih makan orang miskin itu. Jadi dia cari orang miskin. Ya. Jangan cari orang kaya. Yang disebut miskin orang yang tidak punya penghasilan. Ya. Tidak punya penghasilan dia, miskin. Atau penghasilannya tidak cukup. Ya. Misalnya kebutuhannya satu hari 100.000. Dia punya penghasilan cuma 50.000. Nah, itu masuk kategori miskin. Ya. Atau pas-pasan. Ya, fuqara dan masakin itu para ulama memberikan definisi kadang sama, kadang beda. Kebutuhan 100.000, penghasilan juga 100.000. Jadi habis. Satu hari kerja, satu hari pakai habis. Ya, itu namanya orang miskin. Ya, orang. Nah, itu seperti itu diberikan dia punya fidyah. Ya, kalau dia punya penghasilan, dia punya kebutuhan 100.000. Penghasilannya 150.000. Berarti tidak tergolong miskin. Ya, berarti tidak boleh dikasih fidyah. Ya. Yang penting penghasilannya lebih tinggi daripada kebutuhannya. Maka dia tidak dikategorikan orang miskin. Ya. Warawal Bukhari an Atha annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yaqra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin qala Ibn Abbas laysat bimansukhah hiya lisy-syaikhil kabir wal mar'atil kabirah la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Atha bahwa Atha bin Abi Rabah ini yang kita sebutkan kemarin. Atha bin Abi Rabah namanya, imam dari zaman tabi'in, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Atha mendengar Ibnu Abbas membaca ayat Al-Quran yang Al-Baqarah itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya, maka dia memberi makan kepada orang miskin. Berkata Ibnu Abbas, ayat ini tidak terhapus. Tidak terhapus hukumnya, artinya masih berlaku. Dan ayat ini maksudnya adalah laki-laki atau perempuan yang sudah tua. Syekhul kabir wal mar'ah al-kabirah. Ya. Kabir di sini bukan kabir DP badan. Ya. Apa artinya kabir? Besar. Jadi bukan laki-laki yang besar. Ya, bukan. Maksud sini laki-laki yang sudah tua. Ya, karena bahasa Arab kata kabir itu tidak selamanya berarti besar. Ya. Besar DP size. Ya. Tapi kadang berarti orang tua. Sama dengan bahasa Indonesia juga. Ya. Sama dengan bahasa Indonesia. Kalau kita punya anak, ada orang tanya, mana yang lebih besar ini? Ya. Ternyata yang lebih besar di usia, yang lebih kecil di badan. Jadi kata besar dan kecil tidak selamanya bermakna fisik, ya, bermakna zahir. Ya, misalnya punya anak 1, 2, 3, 4, 5 berderet, ya. Ternyata nomor 2 yang paling besar di badan, nomor 1 kecil. Orang tanya mana yang lebih besar? Ini yang kecil ini lebih besar. Siapa? Ya karena dia lebih duluan lahir. Ya. Gitu ya. Jadi al-syekhul kabir itu maksudnya bukan syekh yang besar badan, ya, tapi syekh yang sudah tua, orang sudah tua. Nah, begitu juga al-mar'ah al-kabirah.
Jadi bukan ibu-ibu yang apa? Ibu-ibu yang sudah tidak langsing lagi, maksudnya bukan. Ya. Kalau diartikan yang tidak langsing lagi, banyak ibu-ibu yang tidak puasa. Ya. Ibu-ibu yang usia 40 ke atas, so senang dorang. Setiap puasa. Kenapa? So besar badan. Ya. Ya. Kalau dulu kan masih pocok-pocok, sekarang so picah-picah. Gitu. Baik. Jadi artinya orang yang sudah tua, ya. Jadi dilihat dari sisi usia. La yastati'ani an yasuma. Mereka tidak bisa berpuasa. Ya. Tidak bisa berpuasa karena usianya sudah tua. Ya, sudah rentan. Rentan itu apa? Cepat sakit apa. Pokoknya begitulah. Ya. Maka mereka yut'imani makana kulli yaumin miskinan. Maka mereka ganti setiap hari puasa ini tinggal itu dengan memberikan makan satu orang miskin. Wal maridul ladzi la yurja bur'uhu wa yajhaduhu as-shaum mithlu asy-syaikhil kabir wala farqa. Wa kadzalikal ummal alladzina yattali'una bi masyaqil a'mal. Dan orang sakit yang tidak diharapkan sembuh atau yang tidak bisa sembuh, ya, bukan tidak diharapkan sembuh. Dia berharap sembuh tapi tidak bisa. Ya. Sudah divonis oleh dokter, ini sakit ini tidak bisa sembuh. Sakit keras itu. Kayak kanker. Kalau kanker yang sudah parah itu kan, dokter pun sudah angkat tangan. Ya. Nah itu kalau orang yang kanker itu, dia harus minum obat terus. Ya kan? Apalagi kalau sudah sampai, tindakan medis namanya itu. Ya. Itu sampai rontok DP rambut. Ya. Tapi ada kanker yang harus puasa. Kantong kering. Orang yang kantongnya kering, dia wajib puasa dia. Karena dia tidak sakit, cuma tidak punya uang saja. Baik. Qala Syekh Muhammad Abduh fal muradu biman yutiqunahu fil ayah asyuyukh ad-du'afa az-zamni. Berkata Syekh Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mampu dalam ayat adalah orang tua yang lemah az-zamni. Az-zamani. Tolak saja. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, wa minhumul mujrimun alladzina yuhkamu alaihim bil ashghalis syaqah al mu'abbadah idza syaqqa as-siyamu alaihim bil fi'li wa kanu yamlikuna al fidyah. Dan yang dimasukkan juga dalam orang yang diberikan keringanan adalah pelaku kriminal yang dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Ya. Pelaku kriminal yang dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Disuruh kerja rodi dia. Ya, atau kerja paksa. Karena dia melakukan kejahatan yang sangat besar misalnya. Kejahatannya sudah tidak bisa ditoleransi. Tidak ada hukuman yang cocok kecuali kerja paksa. Kerja paksa pun dirantai di tangan. Dirantai di kaki. Karena kalau tidak dia mau lari. Nah itu, kalau dia puasa, tidak bisa kerja dia. Ya. Dan dia punya makanan untuk membayar fidyah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal seperti ini. Ya, jadi orang yang dihukum dari perbuatan kriminal yang sudah tidak ada hukuman yang cocok untuk dia kecuali itu. Ya. Atau penjahat perang misalnya. Penjahat perang ya, dihukum dengan hukuman seperti itu. Baik.
Kemudian yang selanjutnya, orang yang hamil, perempuan hamil dan perempuan menyusui. Nah, ini dimasukkan dalam pembahasan ini walaupun tidak disebutkan secara khusus dalam ayat. Ya. Dan para ulama mengkiaskan, mengkiaskan orang perempuan hamil dan perempuan yang menyusui. Karena orang hamil itu kan dia 9 bulan. Ya kan? 9 bulan. Dan pas kena Ramadan dia masih hamil. Ya. Kalau Ramadan sudah melahirkan, ya berarti dia masuk nifas. Ya. Nah, kalau sudah nifas berarti dia qadha. Tapi dia masih hamil ketika Ramadan. Ya. Nah ini orang hamil dan orang menyusui. Ya, diberikan beberapa perincian. Pertama, idza khafata ala anfusihima wa auladihima aftarata wa alaihima al-fidyah wala qada'a alaihima inda ibni Umar wa ibni Abbas. Wa rawa Abu Darda an Ikrimah anna ibn Abbas qala fi qouli ta'ala walal ladzina yuqitunahu kanat rukhsah lisy-syaikhil kabir wal mar'al kabirah wa huma yutiqani siyam an yuftira wa yut'ima makana kulla yawmin miskinan wal hubla wal murdi idza khafata yakni ala auladihima aftarata wa at'amata rawahul Bazzar. Wa zada fi akhiri wa kana Ibnu Abbas yaqulu li ummi waladin lahu hubla anti bimanzilatil ladzi la yutiquhu fa alaikil fida wa la qada alaik. Wa nafi anna Ibnu Umar su'ila 'anil mar'ah al-hamil idza khafat ala walidiha fa qala tuftir wa tut'im makana kulla yawmin miskinan muddan min hintah. Ya. Wa fil hadithi innallaha wada'a 'anil musafir as-shaum wa syatra as-shaum wa 'anil hubla wal murdi as-shaum. Wa 'indal ahnaf wa abi Ubaid wa abi Thawr annahuma yaqdiyani faqat wa la it'ama 'alaihima. Wa 'inda Ahmad wa Syafi'i annahuma in khafata 'alal walad faqat wa aftarata fa 'alaihima al-qada' wal fidyah. Wa in khafata 'ala anfusihima faqat aw 'ala anfusihima wa 'ala waladihima fa 'alaihima al-qada' la ghair. Ya, jadi pembahasan tentang wanita hamil dan wanita menyusui ini ada 3 pendapat para ulama. Ya, ada 3 pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan, ya, bagi wanita yang hamil dan wanita menyusui, ya, pendapatnya Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka mengatakan bahwa wanita yang hamil dan wanita menyusui boleh tidak berpuasa, namun mereka harus membayar fidyah setiap hari yang ditinggalkan itu. Ya, setiap hari yang ditinggalkan membayar fidyah. Ya, ini pendapat Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Karena Ibnu Abbas mengkiaskannya dengan apa? Dengan orang yang Syekh Al-Kabir, ya, atau dengan orang yang sakit yang tidak bisa puasa. Dikiaskan dengan orang yang sakit dan tidak bisa puasa. Ya karena orang hamil dan menyusui memang tidak ada nas khususnya. Ya. Jadi dikiaskan dengan orang yang sakit. Ya, dikiaskan dengan orang sakit yang tidak bisa puasa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari Imam Abu Hanifah dan Abi Ubaid serta Abu Thawr, mereka mengatakan bahwa mereka boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengganti puasa di luar bulan Ramadan dan tidak boleh membayar fidyah. Ya. Pendapat yang kedua. Jadi pendapat kedua mengatakan bukan membayar fidyah, tapi dia harus ganti di luar bulan suci Ramadan. Paham ini? Paham ya? Nah, jadi pendapat pertama, dia boleh berbuka dan bayar fidyah. Itu saja.
Nah, pendapat yang kedua, dia boleh berbuka, tetapi harus ganti puasa, tidak bayar fidyah. Nah, ini pendapat yang bertolak belakang. Ya. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i dibedakan. Ada dua jenis. Pertama, kalau orang hamil dan orang yang menyusui itu mengkhawatirkan anaknya. Ya. Mengkhawatirkan anaknya. Anaknya dalam perut atau anaknya yang menyusui. Ya. Karena kalau dia puasa, perhitungannya ya, air susunya akan berkurang. Dan itu berpengaruh kepada si anak. Jadi dia khawatir anaknya akan terjadi apa-apa. Atau kalau sementara dia hamil, kalau dia puasa dia khawatir anaknya tidak berkembang dengan baik. Karena mungkin kekurangan nutrisi. Karena ibunya berpuasa. Itu kekhawatiran seperti itu. Ya. Maka kalau khawatir seperti itu, kata Madzhab Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan mereka boleh berbuka puasa dan wajib qadha. Ya, wajib mengganti puasa dan tidak bayar fidyah. Paham ini? Paham? Paham Farid? Ya. Jadi kalau wanita hamil atau wanita menyusui, dia khawatir anak janinnya atau dia khawatir anaknya menjadi kurang atau sakit lah misalnya karena dia puasa. Ya, walaupun kalau dalam dunia modern sekarang yang seperti ini bisa diatasi. Ya. Orang hamil atau orang menyusui masih bisa berpuasa dan anaknya tidak apa-apa. Ya. Tentu dengan asupan nutrisi ibunya yang lebih baik. Ya. Jadi ibunya ketika malam berbuka, makan malam, makan sahur, nutrisinya digenjot. Ya. Minum vitamin, minum susu, pokoknya dikasih bagus-bagus itu dia punya makan malam. Nah, kewajiban suami cari akan uang untuk makan istrinya supaya nutrisinya lengkap. Nah, supaya nanti janin dalam perutnya tidak apa-apa. Ya. Dan kalau kita tanya dokter, ahlinya, kalau dokter bilang, tidak apa-apa puasa ini. DP janin bagus, sehat. Nah, berarti harus puasa. Ya, karena kekhawatiran hilang. Ya. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil atau yang menyusui, sebelum memutuskan tidak puasa atau puasa, tanya dulu sama dokter. Periksa dulu kesehatan kandungan. Ya. Periksa kesehatan fisik ibunya, periksa juga kesehatan janin dalam kandungannya. Ya, kalau sekarang kan ada teknologi di USG. Ya. Di USG ada apa lihat tuh? Ini bobotnya cukup, ya, atau bobotnya masih kurang. Itu kan teknologi canggih sekarang dia bisa rekam itu. Ya, berapa bobot bayi dalam janin itu? Berapa dia berat? Nah, itu bisa ditahu. Jadi sebelum memutuskan, saya tidak puasa saja. Jangan hanya karena malas saya tidak puasa. Tidak boleh. Jadi harus diberikan dulu. Nah ini kalau kita lihat mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, kata kekhawatiran itu harus ditahqiq dulu. Khawatir itu betul-betul khawatir atau sekedar alasan saja. Jadi kalau khawatirnya memang terbukti berdasarkan rekomendasi dokter, ini tidak boleh puasa bu. Kenapa ini? Janinnya kalau ibu puasa, janinnya tidak berkembang. Ya. Atau kurang DP berat nanti. Akan berbahaya bagi janin. Nah, kalau begitu baru berbuka. Ya. Tapi kalau dokter bilang, tidak apa-apa, ibu sehat-sehat. Janinnya diperiksa sehat-sehat. Bobot, boleh. Ya. Tidak ada keluhan, tidak ada. Nah, berarti dokter bilang ya, kalau ibu mau puasa, puasa. Ya, biasanya begitu. Ya, kalau dokter itu mereka akan melihat secara objektif, ya, apakah
ini boleh puasa atau tidak, itu mereka kasih rekomendasi. Dan itu bisa, ya, bisa. Tapi harus periksa. Jangan tidak periksa dokter. Tiba-tiba kita menyimpulkan, tidak, saya punya janin kalau saya puasa tidak bisa. Kita kan tidak tahu. Ya, jadi harus begitu. Maka orang seperti itu yang kekhawatirannya memang terrealisasi, nah itu terbukti kekhawatirannya, maka boleh berbuka. Tapi kata mazhab Ahmad Syafi'i dan Imam Syafi'i, mereka berbuka tapi wajib mengqadha puasa di bulan yang lain dan tidak boleh membayar fidyah. Begitu juga wanita yang menyusui. Wanita yang menyusui, kalau dia tidak punya nutrisi bagus, air susunya berkurang, atau kualitas ASI-nya kurang, itu berdampak kepada anak. Nah itu juga harus diperiksakan ke dokter dulu, ya. Diperiksakan ke dokter. Ya, kalau sekarang kan banyak cara orang yang menyusui. Ada orang yang melahirkan tapi tidak menyusui. Dia hanya peras, dia punya air susu baru dia simpan di baru simpan di kulkas. Nanti kalau anaknya menangis, dia minum. Dia tidak kasih batete. Ya. Cuma dia peras air susunya itu. Terutama orang yang wanita-wanita karir yang sibuk kerja. Ya, dia harus pergi ke kantor, habis melahirkan 1 minggu dia harus pergi ke kantor. Ya, dia punya air susu, dia peras, dia simpan di botol, simpan di kulkas. Ya. Nah itu masih boleh puasa, masih boleh. Ya. Itu caranya. Baik, itu jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila wanita hamil itu khawatir pada dirinya sendiri. Ya. Kalau tadi kan mengkhawatirkan anaknya. Dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ada orang hamil yang sakitnya berat. Ya. Ketika dia hamil tuh tidak bisa bangun. Selama 9 bulan tuh tidak bisa bangun dia. Ya, tidak bisa bangun. Sudah? Au ala anfusihima wa ala waladihima. Fa alaihimal qadha la ghair. Ya. Qadha atau fidyah di sini? Disini qadha. Sudah? Khawatir pada dirinya atau khawatir pada dirinya dan anaknya. Dua-dua dia khawatirkan. Dia khawatirkan anaknya, dia khawatirkan dirinya juga. Ya. Maka disebutkan dalam kitab ini, fa'alaihimal qadha la ghair. Ya. Maka mereka juga wajib qadha, tidak ada kewajiban yang lain. Ya, jadi ini 3 pendapat tentang wanita yang hamil dan menyusui. Ya. Jadi ada yang mengatakan fidyah, ada yang mengatakan qadha, dan ada yang membedakan. Ya, kalau khawatir kepada anaknya, qadha. Khawatir kepada dirinya, qadha juga. Ya. Begitu khawatir juga kepada anak dan dirinya, qadha juga. Dan ada pendapat yang terakhir, kalau khawatir kepada anak dan dirinya, qadha plus fidyah. Ya, jadi yang keempat. Ya, pendapat keempat. Pendapat keempat bagi wanita hamil yang khawatir kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya, dia wajib qadha dan wajib fidyah. Ini pendapat yang paling berat. Ya, pendapat yang paling berat bagi orang hamil dan juga
menyusui. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya juga orang musafir. Ya. Orang musafir. Yubahul fitru lil marid alladhi yurja bur'uhu wal musafir wa yajibu alaihim al-qada. Ya. Dibolehkan berbuka bagi orang yang sakit tapi bisa sembuh dan orang musafir. Ya. Jadi ini orang yang sakit tapi bisa sembuh. Ya. Dan yang kedua, orang yang musafir. Dibolehkan mereka berbuka puasa, akan tetapi mereka wajib mengqadha di bulan yang lain. Ya, tidak boleh bayar fidyah. Ya. Tidak ada bayar fidyah. Yang bayar fidyah itu cuma orang tua tadi. Ya, orang tua yang sakit, orang tua yang sangat tua atau orang yang sakit yang tidak bisa sembuh. Ya, kemudian dimasukkan ke dalamnya orang yang hamil dalam sebagian pendapat para ulama. Nah, kalau orang yang sakit dan bisa sembuh, ya, maka dia boleh tidak puasa, ya, dan dia ganti di luar bulan Ramadan. Ya, macam Theo kemarin sakit tapi sembuh, sudah sembuh kan Theo kan? Nah, berarti ngana ganti. Ya. 1 hari tidak puasa, nanti habis Ramadan, ganti itu yang 1 hari. Ya. Tidak boleh, bayar fidyah saja. Ya, tidak boleh. Karena lebih enak bayar fidyah. Kenapa? Cuma beli beras 3 kilo, kasih orang. 3 kilo berapa ribu? 1 kilo 15 ribu. 30, cuma 45 ribu. Pergi beli beras 3 kilo, kasih orang 1 miskin, sudah selesai. Tidak. Kalau kita sakit, terus sembuh, tidak boleh bikin begitu. Ya, tidak boleh bikin begitu. Harus diganti puasanya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Ayat Allah Al-Baqarah itu. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Sebanyak puasa yang ditinggalkan. Kalau dia sakitnya 1 minggu, masuk rumah sakit 1 minggu. Nah, di rumah sakit pasti diimpus. Ya, pasti diimpus. Nah, impus itu dikatakan para ulama, impus itu adalah pengganti makanan. Ya. Nah, berarti dia dianggap tidak puasa. Nah, nanti keluar dari rumah sakit, baru puasa, melanjutkan puasa yang tersisa. Nah, nanti di luar bulan suci Ramadan, yang dia tinggalkan selama di rumah sakit, itu dia ganti. Ini karena sakitnya bisa sembuh. Ya. Berdasarkan ayat yang sangat jelas. Ya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ya. Allah berfirman, barang siapa di antara kalian yang sakit, dan atau berada dalam keadaan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka dia wajib puasa di hari yang lain atau di luar bulan suci Ramadan maksudnya. Ya. Sejumlah puasa yang ditinggalkan. Kalau 3 ya 3, kalau 2 ya 2, ya. Kalau seminggu ya seminggu. Dan kalau sebulan ya sebulan dia puasa. Dia di rumah sakit sebulan. Sakit di rumah sakit sebulan. Ya. Habis itu sembuh. Ya. Maka masih banyak, masih ada 11 bulan selanjutnya. Ya, dia wajib ganti itu waktu dia sakit. Ya. Dan kalau mengganti puasa itu boleh tidak satu kaligus. Boleh dikasih jarak. Ya. Jadi kalau 30 hari ditinggalkan karena sakit, nanti 11 bulan selanjutnya mulai dicicil. Boleh dicicil. 1 bulan 2 atau 1 bulan 3 hari puasa, ya, sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau merasa sedang sehat sekali dan fit, ya, bisa 1 minggu puasa terus. Ya.
Nah, itu boleh dicicil sampai cukup 30. Ya, jadi tidak harus 1 bulan itu ganti 1 bulan penuh, tidak. Ya, jadi waktu qada puasanya panjang. Dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban tahun depan. Ya, jadi ada 11 bulan ke sana. Ya. Jadi kalau 30, nah tinggal dia bagi-bagi itu. Ya. 30 bagi 11 berapa? 30 bagi 10 berapa? 3. Jadi 1 bulan dia 3. 3. Nah, ada yang dia boleh puasa 2. Jadi dicicil, itu boleh. Ya, sesuai dengan jumlah puasa ketika itu. Jadi kita kan kadang-kadang puasa 29. Ya. Jadi kalau sekarang kaum muslimin puasa 29, misalnya sekarang kita puasa 29. Nah, kemudian ada orang yang sakit di rumah sakit, selama 1 bulan puasa dia di rumah sakit terus. Ya. Bulan Syawal dia sembuh. Maka puasa yang dia ganti berarti 29 hari. Ya. Sesuai dengan puasanya kaum muslimin pada tahun itu. Ya. Kalau 29 ya 29, kalau 30 ya 30. Kalau puasa kaum muslimin 30 hari, maka yang dia ganti 30 hari. Ya. Baik. Itu ayat. Kemudian dari hadis ini cukup banyak dalilnya. Dari hadis Mu'adz, qala innallaha ta'ala farada 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam as-shiyam fa anzalallahu, ayatnya selanjutnya. Kemudian fakana man syaa shama wa man syaa at'ama miskinan fa ajza'a dzalika anhu. Thumma innallaha ta'ala anzala al-ayat al-ukhra syahr Ramadan, dan seterusnya. Fa athbata shiyamahu 'alal muqimis shahih wa athbata al-it'ama lil kabir alladhi la yastati'u shiyam. Ya, jadi kisah tentang turunnya ayat Al-Baqarah dari 185 sampai 186, ya. Jadi pertama 185 turun, ya. Rasulullah SAW membolehkan orang yang musafir itu untuk puasa atau tidak, ya, untuk memberi makan atau puasa. Ya. Kemudian setelah turun ayat selanjutnya, Syahrul Ramadan, Rasulullah mengganti hukumnya berdasarkan ayat itu. Yang boleh membayar fidyah cuma orang yang dewasa, orang yang sudah tua dan sudah sepuh. Sedangkan orang musafir tidak boleh lagi bayar fidyah. Dia kewajibannya adalah mengganti puasa di bulan yang lain. Ya, ini keterangan yang kita dapatkan dari hadis. Ya. Wal maradul mubih lil fitri huwal marad asy-syadid alladzi yazidu bis-shaum. Nah, ini juga di garis bawahi. Puasa yang boleh membuat kita berbuka itu bukan sembarang sakit. Sakit yang membuat kita boleh berbuka itu bukan sembarang sakit. Ya. Sakit yang boleh berbuka puasa yang menyebabkan kalau puasa sakitnya tambah parah. Tapi kalau cuma flu ringan, demam ringan, berarti belum. Ya. Punya pusing sadiki. Ya. Kenapa tidak puasa? Pusing saya Ustaz. Nah itu belum. Ya. Jadi sakitnya itu adalah al-marad asyadid alladzi yazidu bis-shaum au yukhsha ta'akhuru bur'uhu. Ya. Jadi sakit yang membolehkan kita berbuka adalah sakit yang bertambah karena puasa. Sakitnya bertambah kalau puasa. Atau sembuhnya jadi lama. Kalau kita puasa sembuhnya lama. Ya, karena kita tidak makan obat misalnya. Ya, kalau orang puasa kan tidak makan obat siang. Ya. Nah, tapi ada juga obat yang dokter bilang boleh makan malam 3 kali. Nah, jadi ini tentang sakit-sakit ini kembali lagi ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Ya, tanya dia punya ahli kalau kamu tidak tahu. Ya, minum obat
itu harus ada keterangan dokter. Jangan sembarang minum obat. Ya. Karena obat itu bukan makanan. Ya. Bukan makanan yang bisa dimakan sembarangan. Obat itu sesuatu yang berbahaya sebenarnya. Semua jenis obat itu sebenarnya dia berbahaya. Ya. Makanya selalu ada tulisan itu di pembungkus obat, ya. Apa katanya? Harus dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter. Artinya nanti dokter yang memutuskan kau minum berapa kali. Ya. Bukan kita yang sakit, kita yang beli, kita yang putuskan, saya minum 4 kali. Ya. Bukan begitu cara menggunakan obat. Ya. Atau dokter bilang ini 1 kali, resepnya 3 kali 1 hari. 3 biji makan 1 hari. Karena dia mau cepat sembuh, dia makan semua 1 kali 10. Bukan sembuh, tidak bisa bangun. Ya. Selamat tinggal. Ya. Apalagi sirup. Ada orang sirup kan manis. DP ukuran 1 kali minum 1 sendok teh. Ya. Dia bilang, kapan sembuh kalau cuma 1 sendok? Minum 1 botol gitu. Minum 1 botol, 1 kali dia minum itu 1 botol. Tidak sembuh dia. Ya. Bertemu malaikat. Jadi sekali lagi tentang sakit yang menyebabkan boleh puasa, itu harus ditanya dia punya ahli. Ya. Karena mereka yang bisa memprediksikan, ya, bukan menentukan, ya, tapi memprediksikan berdasarkan ilmu. Kalau ini orang seperti ini, dia punya akibat akan seperti ini. Ya. Kalau ini orang puasa, penyakitnya akan agak tambah parah. Ya. Kalau ada juga yang mengatakan, ini kalau puasa tidak apa-apa, masih kuat bapak, fisik bagus. Yang penting, biasanya dokter bilang, yang penting nanti malam ketika berbuka dan sahur, makan bagus-bagus. Ya. Penuhi dia punya vitamin, protein, susu. Nah, habis itu nada, puasa saja, siang tidak apa-apa. Ya. Nah itu. Jadi kembalikan ke kaidah dalam ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanya ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ya, tentang penyakit tentu tanya sama dokter. Ya. Jangan tanya dukun. Jangan tanya dukun. Jadi kembalikan ke ahlinya. Itu kaidah dalam ayat. Baik. Nah, sudah mau jam 5. Nah, kita tutup sampai sini dulu. Jadi kita selesaikan orang-orang yang diberikan keringanan. Ya. Diberikan keringanan maksudnya, keringanan itu maksudnya apa? Rukhsah. Ya, rukhsah itu artinya boleh. Ya. Tapi kalau orang musafir mau puasa boleh atau tidak? Boleh. Ya, dia musafir, pergi ke Jakarta. Dia bilang, nah, saya puasa saja. Kenapa? Kan saya naik pesawat. Ya. Daripada nanti mau mengganti di luar bulan Ramadan, puasa cuma sendiri. Ya. Tidak enak rasanya. Kalau ini kan, di pesawat juga banyak orang puasa. Jadi kalau dia mau puasa, boleh. Ya. Dan puasanya sah. Ya. Maka karena itu disebut rukhsah, keringanan. Yang orang tua yang sepuh itu juga kalau dia puasa boleh? Boleh, kalau dia kuat. Ya. Kalau dia kuat puasa, kuat saya. Ya. Karena ada orang tua yang tetap kuat walaupun dia usianya sudah banyak. Dia bilang saya kuat. Ya. Dan tidak apa-apa. Ya, itu boleh puasa. Baik. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita lanjutkan besok dengan bagaimana cara mengqadha dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.